Alkisah, ada seorang sahabat Nabi bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Ia adalah seorang sahabat yang tidak terlalu menonjol dibandingkan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya. Ada suatu kebiasaan unik nih dari Sya'ban radhiyallahu anhu, yaitu setiap masuk masjid sebelum sholat berjamaah ia selalu beriktikaf di pojok depan masjid. Dia mengambil posisi di pojok bukan karena supaya mudah bersandar atau mudah tidur, namun karena dia tidak mau mengganggu orang lain dan juga tidak mau terganggu oleh orang lain dalam beribadah. Kebiasaan ini sudah dipahami oleh sahabat, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu selalu berada di posisi tersebut, termasuk saat sholat berjamaah. Suatu pagi saat sholat subuh berjamaah akan dimulai, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapati bahwa Sya'ban radhiyallahu anhu tidak berada di posisinya seperti biasanya. Nabi pun bertanya kepada jamaah yang hadir, apakah ada yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu? Namun tidak seorang pun jamaah yang melihat Sya'ban radhiyallahu anhu. Sholat pun ditunda sejenak untuk menunggu kehadiran Sya'ban radhiyallahu anhu. Namun yang ditunggu-tunggu belum juga datang. Khawatir sholat subuh kesiangan, Nabi memutuskan untuk segera melaksanakan sholat subuh berjamaah. Selesai sholat subuh, Nabi bertanya nih kepada para jamaah, apakah ada yang mengetahui kabar dari Sya'ban radhiyallahu anhu? Namun tidak ada seorang yang menjawab. Nabi bertanya lagi, ada yang mengetahui rumahnya Sya'ban radhiyallahu anhu? Kali ini ada seorang sahabat yang mengangkat tangan dan mengatakan dia mengetahui persis di mana rumah Sya'ban radhiyallahu anhu. Nabi pun khawatir akan terjadi sesuatu dengannya dan meminta diantarkan ke rumahnya. Perjalanan dengan jalan kaki cukup lama ditempuh oleh Nabi dan rombongannya sebelum sampai ke rumah yang dimaksud. Rombongan Nabi sampai ke sana saat waktu afdol untuk sholat duha. Kira-kira perjalanan memakan waktu 3 jam perjalanan. Sampai di depan rumah tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan salam dan keluarlah seorang wanita sambil membalas salam tersebut. Benarkah ini rumah Sya'ban? Nabi bertanya. Benar ya Rasulullah, saya istrinya, jawab wanita tersebut. Bolehkah kami menemui Sya'ban yang tadi tidak hadir saat sholat subuh di masjid? Dengan berlinangan air mata, istri Sya'ban radhiyallahu anhu menjawab, beliau telah meninggal tadi pagi. Rasulullah dan para sahabatnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Masya Allah, satu-satunya penyebab dia tidak sholat subuh berjamaah adalah karena ajal sudah menjemputnya. Masya Allah ya teman-teman. Beberapa saat kemudian istri Sya'ban bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ada sesuatu yang jadi tanda tanya bagi kami semua, yaitu menjelang kematiannya dia berteriak 3 kali dengan masing-masing teriakan disertai 1 kalimat. Kami semua tidak paham apa maksudnya. Rasul bertanya, apa saja kalimat yang diucapkan? Di masing-masing teriakannya ia berucap kalimat, aduh kenapa tidak lebih jauh, aduh kenapa tidak yang baru, aduh kenapa tidak semua. Lalu Nabi menjelaskan perkataan yang keluar dari lisan Sya'ban sebelum sakratul maut. Nabi pun menuntunkan ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Qaf ayat 22, yang artinya sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini. Maka kami singkapkan daripadamu hijab yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Saat Sya'ban dalam keadaan sakratul maut, perjalanan hidupnya ditayangkan ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma itu, semua ganjaran dari perbuatannya diperlihatkan oleh Allah. Apa yang dilihat oleh Sya'ban dan orang yang sakratul maut tidak bisa disaksikan oleh orang lain. Dalam pandangannya yang tajam itu, Sya'ban melihat suatu adegan di mana kesehariannya dia pergi pulang ke masjid untuk sholat berjamaah 5 waktu. Perjalanan sekitar 3 jam jalan kaki sudah tentu bukanlah jarak yang dekat. Dalam tayangan itu pula Sya'ban radhiyallahu anhu diperlihatkan pahala yang diperolehnya dari langkah-langkahnya ke masjid. Dia melihat seperti apa bentuk surga dan ganjarannya.
Saat melihat itu dia berucap, "Aduh, kenapa tidak lebih jauh?" Timbul penyesalan di dalam diri Sya'ban, mengapa rumahnya tidak lebih jauh lagi, supaya pahala yang didapatkan lebih banyak dan sorga yang didapatkan lebih indah. Dalam kalimat keduanya, Sya'ban melihat saat ia akan berangkat sholat berjamaah di musim dingin, saat ia membuka pintu, berhembuslah angin dingin yang menusuk tulang. Dia masuk kembali ke dalam rumahnya dan mengambil satu baju lagi untuk dipakainya. Jadi dia memakai dua baju. Sya'ban sengaja memakai pakaian yang bagus baru di dalam dan yang jelek atau butut di luar. Pikirnya jika kena debu sudah tentu yang kena itu hanya baju yang di luar. Jadi yang di dalamnya itu tidak kotor. Dan ketika sampai di masjid, dia bisa membuka baju di luar dan sholat dengan baju yang bagus yang di dalamnya. Dalam perjalanan ke masjid, dia menemukan seorang yang berbaring kedinginan dalam kondisi mengenaskan. Sya'ban pun iba, lalu segera membuka baju yang di luar dan dipakaikan kepada orang tersebut dan memapahnya untuk bersama-sama ke masjid melakukan sholat berjamaah. Orang itu pun terselamatkan dari mati kedinginan dan bahkan sempat melakukan sholat berjamaah. Sya'ban pun kemudian melihat indahnya surga yang sebagai balasan memakaikan baju bututnya ke orang lain. Kemudian dia berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak yang lebih baru?" Timbul lagi penyesalan di benak Sya'ban. Jika dengan baju bututnya saja bisa menghantarkannya mendapat pahala yang begitu besar, sudah tentu ia akan mendapatkan yang lebih besar lagi seandainya ia memakaikan baju yang baru kepada orang tersebut. Berikutnya, Sya'ban melihat lagi sesuatu adegan di mana dia hendak sarapan dengan roti yang dimakan dengan cara menyelupkan dulu ke segelas susu. Ketika baru saja mau mulai sarapan, muncullah pengemis di depan pintu yang meminta diberi sedikit roti karena sudah lebih dari 3 hari perutnya tidak diisi makanan. Melihat hal tersebut, Sya'ban merasa iba. Ia kemudian membagi 2 roti sama besar, demikian pula segelas susu itu pun dibagi 2. Kemudian mereka makan bersama-sama dengan roti yang dicelupkan di susu dengan porsi yang sama. Allah kemudian memperlihatkan ganjaran dari perbuatan Sya'ban radhiyallahu anhu dengan surga yang indah. Demi melihat itu, dia pun berteriak lagi, "Aduh, kenapa tidak semua?" Sya'ban kembali menyesal. Seandainya dia memberikan semua roti itu kepada pengemis tersebut, tentulah dia akan mendapat surga yang lebih indah. Masya Allah, Sya'ban bukan menyesali perbuatannya, tapi menyesali mengapa ia tidak optimal. Sesungguhnya semua kita nanti akan bertemu yang namanya sakratul maut dan akan menyesal, tentu dengan kadar yang berbeda. Bahkan ada yang meminta untuk ditunda matinya karena pada saat itu barulah terlihat jelas konsekuensi dari semua perbuatannya di dunia. Mereka meminta untuk ditunda sesaat karena ingin bersedekah. Namun kematian adalah takdir Allah yang tidak diketahui waktunya, tidak dapat dimajukan dan juga tidak dapat dimundurkan. Sering sekali kita mendengar ungkapan hadis berikut, salat Isya berjamaah pahalanya sama dengan salat separuh malam. Salat subuh berjamaah pahalanya sama dengan salat sepanjang malam. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Namun lihatlah, masjid tetap saja lenggang. Seolah-olah kita tidak percaya kepada janji Allah. Mengapa demikian? Karena apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terlihat oleh mata kita pada situasi normal. Mata kita tertutupi oleh suatu hijab. Karena tidak terlihat, maka yang berperan adalah iman dan keyakinan bahwa janji Allah tidak akan pernah meleset. Allah akan membuka hijab itu pada saatnya.